Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kerehore, kembali lagi bersama saya Denha di konten review Kerehore boleh. Kali ini kita akan mereview dengan berbeda, yaitu kita akan mereview refresh design itu sendiri. Oke, nanti kita akan bertemu dengan yang di balik layar dari refresh design itu sendiri. Siapa dia? Kita akan saksikan. Jangan lupa nanti untuk subscribe refresh design, ada di YouTube, Instagram, dan di Facebook. Dan jangan lupa juga ada saya juga ya. Terima kasih. Nanti akan kita tampilkan. Tampilkan di balik layar dari refresh design itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di review Kerehore boleh. Ini dia, ore. Yang saya bilang tadi. Jadi di balik layar refresh design itu ada silakan perkenalkan ada diri. Gede ya? Ada gede. Gede ya? Gede ya. Silakan perkenalkan diri untuk di sahabat Kerehore review ya, ini. Sebut saja nama saya Bang Henry. Oh, Mang Henry. Nama saya Mang Henry dan ini Den Hadi. Ya, saya. Iya. Jadi Terus? ini Mang Henry ini sebutnya Mamang aja berarti ya. Mang Henry ini Ya, itu boleh. yang di balik layar daripada refresh design itu sendiri. Gile. Gile. Pasti pada bertanya-tanya nih, kok ada refresh design? Biasanya desain-desain itu kan untuk mendesain sesuatu gitu ya, Mang ya. Tapi ini kok di konten gitu. Refresh design itu apa sih, Mang? Oh, jadi gini, mau panjang mau main pendek nih, mau short time apa long time nih? Main pendek dulu, short Oh, time main dulu. pendek ya. Jadi gini, sahabat Kerehore, mungkin di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Iya. udah nggak asing lah. Soalnya saya juga kebetulan hostnya review Kerehore. Waduh, ada senior saya berarti. Senior, Mamang. Mamang. Ya. Mamang-mamangan ini. Jadi review Kerehore. Jadi refresh design itu sebetulnya adalah percetakan. Oh, percetakan awal mulanya. Awal mulanya dia Bang, ya? percetakan spanduk, banner, dan segala rupa lah. Ya. Itu sekitar tahun 2012-an. 2012 berarti refresh design udah ada dari 2012. Dari 2012 itu awalnya ya itu tadi percetakan spanduk, undangan, pokoknya yang berbagai jenis cetakan lah. Kita support untuk cetak mencetak. Oh, gitu. Jadi dari desain untuk mencetak apa kok lari ke konten? Nah, belum sampai situ. Oh, belum sampai situ. Baca contekannya. Kontek terus. Jadi historisnya Iya. itu kan dari 2012. Nah, 2012 itu kita tuh ada 3 orang. Ada 3 orang Pada awalnya. Ada saya, Mang Henry, Henry. ada Wahyu, dipanggilnya Om Kenceng, Om Kenceng, ada Budi, dipanggilnya Koko Budi. Koko Budi. Kalau di Mang Henry sebagai di ngisi Sama hostnya. Bukan host, jadi ini host. masih di percetakan. Oh, masih di percetakan. Jadi awalnya memang percetakan 2012 kan. Ya, percetakan. Jadi percetakan dulu tuh dari 2012 sampai akhirnya kita itu short time kan namanya ya. Ya, Short time ya, short time. pendek aja ya. Pendek dulu. Dari 2012 ke 2016. 2016. 2012 itu kita ada di Quaron City. Quaron City, kota Quaron. Kota Quaron. Kota Serang. Akhirnya tahun 2016 itu pindah ke TCP, ke TCP. Taman Ciruas Permai. Ciruas Permai. Itu tahun 2016. 2016. Tapi single fighter pada waktu itu. Waduh. Single fighter gitu. Berantemnya. Karena pada waktu itu Kenceng atau Kenceng. Om Wahyu dan Om Budi memutuskan untuk break dari dunia percetakan. Oh, pada waktu gitu. itu. Tapi kembali lagi tuh Wahyu Om Kenceng ini tahun 2018. 2018 2 tahun. Karena pada waktu itu saya kerja di suatu perusahaan rokok. Perusahaan rokok. Jadi nggak ada yang backup percetakannya tuh. 2018 Om Kenceng balik lagi ke sini. Balik lagi.
balik lagi nge-backup pekerjaan semua percetakan, termasuk saya sambil kerja ya sambil freelance. Oh, sambil freelance. Sebetulnya sih kerjaan yang freelance. Freelance. Bukan percetakan yang utama. Ampura bos. Ada bos saya soal. Oh begitu. Pasti pada kenal semua lah siapa Bang Henry Ya. di dunia percetakan. Percetakan. Dari tahun 2012 dan mungkin sebelumnya juga. Udah. Nah, Akhirnya setelah 2019 saya memutuskan untuk resign. Oh, resign dari perusahaan Perusahaan rokok tersebut karena saya memang niat awalnya itu mencari ilmu sahabat Kerehore. Jadi hitung-hitung belajar tapi dibayar gitu. Oh gitu. Perhitungan saya begitu. Akhirnya setahun walaupun memang belum cukup sebetulnya, belum cukup untuk ilmu, tapi saya memutuskan karena nggak ke backup dari pada waktu semuanya itu ya. di percetakan itu nggak ke backup. Jadi ngelakuinnya sendiri, Ngelakuinnya iya itu kenceng sendiri tuh. Oh gitu sendiri. Terus apa lagi contekannya tuh? History tadi. Iya, jadi itu awal refresh design. Itu Ya, itu sampai di 2019 kita sampai situ dulu. 2019. Biasa Percetakan juga itu. waktu itu pemantau. Pakai CCTV. Ternyata ada podcastan ya. Ah. Terus dari situ berarti beralih konten gitu. Nah, jadi awal mulanya konten itu di tahun 2020. 2020 itu COVID pada waktu itu. Ya. COVID-19 itu. Nah, kita bingung kan. Kita kan di industri kreatif, punya ruang kreasi, punya ide-ide kreatif, tapi bingung. Nah, pada waktu itu YouTube nggak sengaja. Jadi pada waktu itu saya main ke rumah Mang Iton. Ada namanya Mang Iton. Kalau yang nonton podcastan Kerehore, nah ini saya mau ceritain ini. Itu hostnya podcastan Kerehore. Mang Henry sama Mang Iton. Berdua. Itu awalnya nggak sengaja. Oh, awalnya nggak sengaja itu, Bang. Awalnya saya pas COVID itu bingung kan main kemana gitu. Akhirnya mainlah ke Mang Iton. Nah, Mang Iton tuh lagi sibuk tuh dengan peralatan YouTube, clip on, segala macam soundcard gitu. Saya nanya ini apaan gitu. Ini peralatan ini Mang buat podcast kata dia. Seperti. Gimana kita bikin podcast-podcastan pada waktu itu. Tapi podcast-podcastan aja lah. Soalnya kalau podcast beneran mah belum terlalu berani. Oh iya, itu di tahun 2020. Oh iya, 2020. Soalnya peralatannya juga ya memang ya Kerehore seadanya. Akhirnya tercetuslah di situ podcastan Kerehore. Nah, itu ada di salah satu videonya. Ada di situ. Ada di situ. Kerehore, nanti tinggal lihat aja. Itu Mang Henry sama Mang Iton. Ya. Di situ ada. Nah, akhirnya udah berjalan tuh podcastan Kerehore. Akhirnya kita itu kecontekan berikutnya. Yang tadi saya kasih tahu contekannya. Di sini membutuhkan ya. Iya, enggak apa-apa. Ya bingung ngobrolnya kan. Kita kayaknya sudah tahu semua kan. Oh gitu. Nah, sekarang nih tapi nggak apa-apa, saya izinkan bertanya melihat contekan dulu. Nah, kalau sahabat Kerehore ini belum mengetahui ini Mang Henry ini dulunya siapa? Dulunya siapa? Saya seorang manusia. Manusia biasa. Yang dilahirkan di bumi. Iya. Kan gitu seperti lagu itu ada lagunya manusia biasa kan. Nah, jadi kalau secara background saya itu awalnya pekerja. Oh, pekerja. Buruh. Oh, buruh. Saya dulu buruh di satu perusahaan makanan, food processing istilahnya. Ada makanan di situ, cuman di bagian engineeringnya. Saya di administrasi pada waktu itu. Kalau background ya, administrasi. Di situ tuh saya paham komputer tuh. Oh, dari situ awalnya. Tapi jauh sebelumnya, saya pernah kuliah programmer. Programmer. Tapi cuma 1 tahun doang. Luar biasa. Karena nggak ada biaya pada waktu itu. Ya itu lanjut ke backgroundnya ke perusahaan. Setelah itu saya juga pernah setelah dari perusahaan jualan batagor juga. Oh, batagor yang ya di depan saya ini udah ada ini. Iya, ini warung icip ini. Nah, warung icip ya. Iya, kalau mau mie chili oil atau pangsit chili oil kesini aja. Ada di sini di TCP. Ada sekalian nyetak, sekalian cetak mie chili oilnya. Ya, jadi kita terima mie chili oil versi cetak. Iya. Nah, cetak. Jadi ngicipinnya cuma diendus aja. Iya gitu. Diendus lihat gitu. Ada kok
Kalau mau delivery order ya, Delivery order ada nanti di bawah di nomornya sini. ya. Kalau mau warung ngicip nih Warung sekalian. ngicip ya. Warung ngicip ya. Iya, sekalian nebeng. Jadi karya Batagornya itu dari dulu sebenarnya. Iya, Ya, sekitar ya, tahun 2007. 2007 itu lah. 2007 itu Batagor itu. 2007 Batagor. Baru lulus SMA itu, Mang. Baru lulus SMA ya? Iya. Oh iya, 2007. saya baru Itu nikah Batagor itu. tuh ya? Iya, Batagor. Akhirnya barulah sekitar 2007 itu setelah setahun jualan Batagor ditawarin itu di admin engineering itu. Oh, seperti itu. Kerja Jadi niatnya mah sambil kerja, Ya. nambahin modal, Iya. sambil jualan Batagor, double gitu gajinya. Ternyata nggak bisa. Tapi biasanya Batagor itu identik dengan orang-orang daerah Bandung, Om. Iya, background saya sih kelahiran Bandung. Oh, di Bandung kan? Udah Bun, Sampurasun, saos ya. Bukan ya. raos, Rampes. rampes, raos. Saos masih ini, saos ya. Nah, Iya. ini lagi nih, Bang. Kenapa bisa idenya namanya Refresh Design? Oh, namanya Refresh Design itu Bisa tercetus sih. memang ide. nggak sengaja Oh, sih nggak sengaja. sebetulnya. Jadi waktu lanjut lagi setelah dari engineering saya pernah kerja juga di pabrik mainan tuh. Oh, mainan. Iya, akhirnya Batagornya bubar karena nggak ke backup juga sama kerjaan di admin engineering itu. Akhirnya saya cabut juga, resign di pabrik mainan. Oh, pabrik mainan. Nah setelah di pabrik mainan saya bergabung lah ke temen namanya Om Ijung. Oh, Ijung. Om Ijung, nah ketemu Om Wahyu Kenceng tuh di situ. Wahyu Kenceng. Om Ijung, Wahyu Kenceng, sama Percetakan ya. Om Ini masih Yuda. juga percetakan ya. Sama Om Yuda percetakan. Saya tuh awalnya di situ. Oh, di situ. Karena menurut mereka nggak ada tim marketing pada waktu itu. Diajaklah saya. Tapi belum dikasih nama tuh kan? Belum. Baru namanya percetakan doang berarti. Iya, percetakannya saya lupa namanya. Pokoknya dia cutting sticker, Cutting sticker, fokus di fokus cutting ya. stiker. Nah percetakannya nggak ada tuh. Akhirnya saya coba nyari jadi marketingnya. Ya. Nah setelah jadi marketing itu, saya akhirnya mutusin sendiri. Sendiri. Nah tercetuslah idenya di toilet. Bukan di. Waduh. Iya asli di situ sambil Ngebayang ya? menginspirasi kan ya. Inspirasi ya. Apa ya bikin percetakan sendirilah. Nah, akhirnya nama nih. Nah akhirnya terciptalah nama apa ya? Nggak ketemu tuh akhirnya Iya. Refresh Itu masih disiram Design. gitu ya? Masih disiram tuh. Masih disiram. Tit. Masih disiram tuh ya. Setelah disiram selesai baru tuh Refresh Design. Oh, Artinya gitu. seger. Desain penyegaran desain atau desain yang segar-segar lah gitu tuh. Yang lejar-lejar gitu. Oh, lejar-lejar jerong serang. Nggak sengaja aja namanya. Memang nggak dipikirin apa-apa. Pokoknya Refresh Design aja. Seperti Gitu. itu tuh namanya ya. Itu yang desain pertama dibukanya di situ di depan makam Citerep di itu. makam Citerep. Kontrakan itu ada di makam Citerep itu ada kontrakan. Ya. Nah saya di situ pertama buka dan itu satu hal Satu hal. saya nggak bisa bikinnya. Jadi Orang belum ngebuka, belajar. buka ya. Dia nekat. Belum bisa apa. Iya. Tapi nekat ya. Nekat. Jadi Gitu, saya Mang, bikin ya? spanduk dulu, pesan spanduk. Spanduk. Namanya Refresh Design. Bisa bikin ini. Ya Tapi yang sebenarnya mah nggak terlalu bisa ya. enggak. Pasang aja spanduknya Oh gitu kan. gitu. Jadi Berapa saya tahun di situ, Om? di Itu, situ tuh hampir sekitar lupa saya. Pokoknya pindah ke Kuaron itu sekitar setahun 2 tahun deh Tahun 2 kayaknya. tahun. Setahun 2 tahun. Akhirnya saya belajar istilah kerennya learning by doing. Waduh, learning by doing. Apa kulur? Jadi learning itu belajar, doing itu melakukan, belajar melakukan. Belajar melakukan, belum apa-apa belajar. Jadi melakukan. belajar jalan gitu tuh. Oh, Kalau bahasa Jawanya jasengnya belajar dia melaku ya. melaku dikit. Melaku dikit ya. Gerak tangan lagi. Iya. Oh itu nanti jadi namanya seperti itu ya. Jadi namanya seperti itu Refresh Design itu. Nah untuk di Refresh Design ini gimana sih gitu Mang ngelihat dunia konten? Nah akhirnya dari 2019 Iya. ya setelah itu balik lagi ya ke podcastan tahun 2020 itu 2020 Mang Iton tuh ya mulai bikin awal itu pun kita tuh bingung mau digimanain. Pokoknya pikiran kita itu kita ngobrol dengan orang, dengan siapapun gitu tuh. Tapi anggap aja kayak di warung kopi gitu.
ya ngobrol biasa aja, cuman di kamera, di record gitu. Itu tuh, sebelum syuting. podcast pertama podcast itu begitu. Kita sekarang tuh. ada ya. Yang Kalau sekarang dulu itu berarti ya kalau boleh dilihat sih ya, kayaknya Refresh Design lebih dulu dari situ ya. Sebelum podcastnya Refresh Design dulu, barulah terciptalah konten itu. Nah di konten itu kita mikir, pada waktu itu kan lagi COVID, banyak UMKM yang istilahnya gulung tikar, bahkan yang kerja pun bikin UMKM. Nah di situ kita kepikiran, membantu. gimana kalau podcastan ini ngebantu UMKM biar bisa berkembang dan promosi. Kebetulan saya di bagian promosi. Iya. Di perusahaannya itu banyak kebetulan saya mah. Saya kebetulan badannya gede. Kebetulan lagi tuh. Ngebantu UMKM itu. UMKM di situ ya. Nah, barulah lahir konten lagi setelah podcastan itu. Namanya Review Kerehore. Review Kerehore yang sekarang ini. Jadi kalau podcastan itu ngobrol sama UMKM-nya itu hanya sekedar obrolan ngalir ngidul. Gitu. Tapi kesana kemari, tapi tetap ngebawa si promo si UMKM tersebut. Tapi kalau Review Kerehore itu lebih terfokus, kepada ke usahanya langsung tersebut, usaha UMKM-nya langsung tersebut gitu tuh. Supaya kadang bisa begini, yang tadinya muncul di podcastan itu bisa muncul di Review Kerehore biar lebih detail lagi gitu. Jadi di podcastan mah hanya selintas lah gitu. Begitu. Selewat. Sama Mang Itong. Sama Mang Iton itu berdua. Mang Iton. Mang Iton berarti ya. Mang Iton. Ini sebenarnya sih Mang Opan nama ininya, saya baru ingat. Opan namanya. Soalnya ini rada-rada loading nih. Opan. Opan tuh singkatan. Kayaknya Mang Opan pasti nonton deh. Insya Allah nonton. Mang Opan tuh singkatan Orok Pandeglang. Opan. Opan itu. Singkat. Karena dia orang Menes. Bahasa nama lapangan itu. Iya, nama lapangannya bukan Mang Iton, Mang Opan. Sorry. Berarti gitu. Mang Iton ya. Tercipta Review Kerehore itu. Awal itu ya. Awalnya. Dari podcastan ke Review Kerehore. Ke Review Kerehore. Di situ masih kosong tuh. UMKM itu hostnya langsung waktu itu sama saya sendiri. Sama Bang Henry. Mau nggak mau ada. Di video tersebut di Refresh Design juga ada ya. Ada Review Kerehore yang dulu 3 tahun yang lalu. Itu ada nanti itu ada hostnya. Dan itu masih dibantu kameramennya pada waktu itu kalau nggak salah Mang Odong. Odong orang mana tuh? Orang Citerep aslinya. Aslinya orang Citerep. Tapi dia tinggal di Kalodran. Halo Mang Odong. Mang Odong juga sebelumnya menciptakan YouTube juga, namanya Anak Kreatif Ciruas kalau nggak salah. Anak Kreatif masih ada nggak sampai AKC masih AKC. Boleh dicari di subscribe aja. Anak Kreatif Ciruas. Anak Kreatif Ciruas. Saya juga ngeliat tuh Anak Kreatif Ciruas waktu itu di video di Refresh Design itu ada rappernya ya. Bukan. Itu dengerin you. Beda lagi itu ya. Iya. Kelihatan emang bener nggak tahu sama sekali ya. Padahal udah di briefing ya. Iya, dengerin. Iya. Maksudnya dia gini. Enggak, waktu itu kameramennya Review Kerehore itu dibantu sama Mang Odong. Firmansah namanya. Namanya Firmansah. Namanya Firmansah. Dipanggilnya Mang Odong. Iya, nggak tahu saya juga itu sejarahnya. Nanti kalau ketemu kita tanyain ya. Di situ. Bareng-bareng ya, tanyain ya. Bener gak ya? Nanti saya ke rumah Bang. Nah dari review itu muncul lagi konten ide lagi. Kerehore muncul lagi. Namanya Dengerin You. Hostnya Uya. Yang tadi saya bilang itu. Dengerin You. Rapper. Host Uya. Pernah itu namanya Albe. Orang Ciruas kan? Orang Ciruas juga. Dia top di dunia hip hop dan sekitarnya. Waduh. Ya Kang siapa namanya? Albe. Saya sudah lihat video aja juga. Iya. Saya terima kasih juga di sini. Cikepuh. Cikepuh Ciruas dan sekitarnya. Nah, Dengerin You ini beda lagi tujuan kita itu. Jadi Dengerin You ini poinnya adalah kita ingin ngobrol dengan lebih ke profil seseorang. Profil. Jadi pribadinya. Saya nggak peduli itu siapa dan memang bukan harus siapa-siapa gitu. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah dari Dengerin You, yuk dengerin bahwa setiap orang itu punya sisi baik, punya sisi buruk, punya sudut pandang yang berbeda. Punya pengalaman hidup yang berbeda. Mungkin itu bisa jadi
apa namanya? Coba cari ya berapa huruf? Berapa huruf? 3 kata. IBU. Inspirasi. Oh, inspirasi. Bisa jadi inspirasi. Siapa tahu orang yang tadinya mungkin lagi depresi, lagi rebahan, malas, lagi rebahan, tiba-tiba ngedengerin Albe ataupun sebelumnya itu siapa ya? Aduh, banyak. Ada yang pemanah kalau nggak salah. Yang pemanah itu dia terinspirasi akhirnya. Yang jualan es kalau nggak salah. Yang jualan es Thai tea, Kang Sarif tuh. Sarif, ya saya lihat itu. Nah, mudah-mudahan jadi inspirasi gitu tuh. Yuk, ya. Dan jangan melihat siapa orangnya. Tapi dilihat dari sudut pandang cara pengalaman dia hidup, cara dia menjalani hidup gitu. Itu makanya kita mah bukan anti orang yang udah sukses, bukan. Kalau yang orang yang udah sukses mah, kalau menurut saya ya udah tinggal ceritanya gitu. Tapi kalau orang yang lagi survive, yang lagi menjalani proses, itu yang lebih menarik untuk didengar kalau menurut saya mah. Makanya ada namanya konten dengerin yuk dengan ini host, juga hostnya Uya Senjo. Senjo tuh apa kemarin? Seneng jorangan. Kata Kang Uyanya, woi iya, saya baru kepikiran tuh selama 5 tahun yang lalu. Senjo itu seneng jorangan karena Kang Uya itu seneng ya. Seneng dengan gitu. Jepang sebetulnya mah. Iya, jadi kartun Jepang Senjo namanya samurai katanya. Tapi dimasukin namanya di situ. Begitu ketemu Enden, dia baru seneng jorangan kata Kang Denhan ini seneng jorangan. Oh iya itu aja. Jadi terima kasih banget saya juga ya sama Mang Henry saya bukan diundang ya, di kontak ya, di telepon. Contekannya lagi, balik ke contekannya lagi. Sebelum ke situ contekan dulu. Jadi terima kasih banget sudah ada di keluarga besar Refresh. Keluarga besar, emang besar sih. Ini ke arah mana nih? Akan ke arah mana untuk Refresh Design? Refresh Design itu sebetulnya awalnya itu kita tuh pengen kan melihat perkembangan. Kita tuh udah membaca 5 tahun. 5 tahun yang lalu itu kan, sebelum konten juga kita udah riset arah ke depan ini bakal serba digitalisasi. Oh begitu. Itu sebelum ada COVID. Sebelum ada COVID kita tuh udah ngebaca itu gitu. Penting. Dari dulu. Jadi arah pengembangan kita tuh sebetulnya ke digital marketing. Tadinya. Tapi melalui jalur konten. Digital marketing kan banyak ya. Banyak. Apa aja? Nggak hafal. Itu harus lihat Google. Digital marketing kebanyakan. Banyak. Jadi digital marketing arah pengembangannya seperti itu, yaitu khususnya di UMKM untuk membantu mereka. Tapi Refresh Design kemarin saya lihat ada UMKM yang masuk ke Mang Henry ya. Banyak. Oh banyak. Mulai dari podcastan juga banyak didengerin yuk. Sebetulnya dia juga orang UMKM. Di review Kerehore jelas itu UMKM semua. Tapi ada yang lebih heboh. Apa tuh? Di podcastan tuh ya. Itu saya lihat di Agen Bus ya. Agen Bus. Oh iya. Agen Bus itu saya lihat. Agen Bus PO ya. Handoyo Group Cabang Merak. Ya. Itu. Itu udah ganti PT bahkan sekarang namanya. Jadi namanya tetap Handoyo Group Cabang Merak tapi nama PT-nya PT. Aduh saya lupa. Nanti tonton lagi di. Takut salah kalau saya ngomong. Video yang ada. Soalnya tadi inget. Ya. Tapi tiba-tiba lupa. Namanya nggak inget berarti lupa. Iya. Itu udah berganti PT. Nah tapi tetap namanya Handoyo Group, PO Handoyo Group. Siapa ya? Kang Andi ya. Kang Andi ya. Nah nanti juga akan kita coba ya kontak ya. Mungkin yang mungkin yang kangen-kangen dengan Kang Andi yang begitu. Mamang kita ke. Terapa sih namanya kemarin tuh? Siasat. Tersiasat. Di situ ya waktu ada Mang Iton, Mang Henry sama Mang Andi juga. Iya, Mang Andi juga. Itu podcast-podcastannya tuh waktu itu. Jodoh ditinggal mati katanya. Jodi katanya. Padahal itu kayak judul lagu ya. Iya, emang itu judul lagu. Nah, nanti kita akan coba tayangkan itu juga. Oke. Kita kontak lagi Mang Andi nih ya. Mudah-mudahan bisa. Kita kembali review lagi. Soalnya ngedenger juga ada seri-seri baru. Oh, series baru bus ya, mobil bus Handoyo ini. Jadi mobil bus untuk lintas. Untuk lintas Jawa, iya lintas Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merak Jawa Tengah, Merak Jawa Timur. Tapi dia adanya di Merak. Adanya di Merak. Gitu. Nantilah itu. Kita biar penasaran. Gitu. Padahal mah enggak tahu iya apa enggak. Nah, sekarang gini, Mang Henry, keinginan dari Mang Henry apa? Keinginan saya pengen ngopi. Oh, pengen ngopi. Jadi gini, untuk kopi di sini kita mungkin sahabat-sahabat Kerehore lihat ya.
kenapa sih banyak banget kopinya? Nah, jangan lupa di sini kalau misalnya kita nongkrong nggak pakai kopi tuh kayaknya kurang. Di sini saya juga ngopi nih. Ngopi. Nah, ini ada Tapi saya tadi duluan, nggak apa-apa. nggak Ya? apa-apa Tawon Banten Coffee Iya. nih. Diulang lagi berarti. Diulang lagi. Oh, berarti Bang Henry tadi udah Iya. mengkode. Ini tadi namanya V60. Oh gitu. Berbeda Ya, nih. ini Tawon Banten Coffee ya, sahabat Iya. Korea. Ini asli Banten nih. Kita tuang dulu nih. Aduh. Jadi Ini- V60 itu disaring. Ini namanya fisik V60, V60. V60. Jadi kopinya disaring. Disaring nggak di sini bubuknya, nanti dituangin bubuknya. dari air panas. Dari air gitu ya? panas ini dituangkan gitu. Ada iklannya. Ada iklannya nanti. Nonton. Kalau sering ngeliatin Refresh Design, Iya. pasti pernah Karena lihat. dari dulu itu Tawon Banten Coffee selalu untuk ke Refresh Design. Hadir di sini. Hadir di sini. Karena kita perintisnya juga, Perintisnya juga. bersama Kang Maman. Kang Maman. Halo Kang Maman. Gimana kalau kita minum dulu? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya Tawon Banten Coffee ini. Ada Ngantuk. Salah. Melek. Bukan ngantuk, kita harus melek jadi mana? Berhubung lagi ngantuk jadi ngomongnya ngantuk. Melek. Harapannya sekarang. Harapannya ya Refresh Design bisa berkembang. Ya, amin. Dan terus bertahan Amin. di dunia yang sekarang ini mulai bisa dibilang mulai tidak pasti, perekonomiannya tidak merata, Ya. segala macam lah. Mudah-mudahan bisa buat pengembang dan juga bisa kalau Karena kan ada posisi saya saat ini sebetulnya baru sembuh, Mang. Iya. Sembuh, Kang. Jadi gini, saya lihat itu kan 4 tahun yang lalu ya. Sekitar terus ada lagi waktu pas dimulainya konten review ya. Sahabat Kerehore review. Oh, itu pertama ngedengerin itu. Pertama nonton maksudnya. Iya, maksudnya balik laginya gitu. Nah, Balik sebelum laginya. itu tuh berarti Mang Henry ada apa? Apakah ada kesibukan atau seperti Iya. apa gitu? Bang? Jadi Boleh mungkin ada diceritakan ke teman-teman atau sahabat-sahabat sahabat Kerehore. Kerehore yang Ya. udah tahu juga, mungkin ada yang belum. Jadi sempat vakumnya itu saya sakit kurang lebih 1,5 tahun ke 1,5 belakang tahun ini ke belakang. sakit. Oh, gitu. Jadi mata saya kena Penglihatan saraf berarti ya? penglihatan saya itu matanya saraf matanya kena. Oh, begitu. Jadi pertama awalnya yang kiri sebelah sini. Dari sini ke kiri ya? Selang 6 bulan itu yang kanan kena. Jadi dua-duanya kena sarafnya. Saraf. Jadi ibarat lampu Penglihatan motor mah Iya, bukan bohlam lampunya, tapi si kabelnya. si kabelnya. Kabelnya yang rusak. Iya. Kalau komputer mah ibaratnya kabel VGA-nya. Oh, VGA-nya. Kalau komputer kabel VGA-nya. Kalau lampu motor itu kabel lampunya. Banyak yang rusak, banyak yang putus. Jadi penglihatan saya itu cuma sedikit. Dan saat ini pun masih Masih pandangannya kurang ini. Oh, Masih itu berarti pandangannya. kemarin lagi sakit. lagi sakit. Oh. Nah, makanya harapannya kenapa Refresh Design ini tadi harapannya bisa terus bertahan. Tahan ya. Akhirnya vonis dari dokter itu saya udah nggak bisa diapa-apain. Oh, Jadi dioperasi nggak bisa, diobatin nggak bisa. Yang ada itu dijaga kesehatan matanya, kesehatan sarafnya, nggak boleh stres, nggak boleh kita doakan banyak saja pikiran. ya sahabat untuk Mang Henry supaya Amin ya Allah. lekas sembuh dan dihilangkan penyakit. Nah, hiburannya adalah buat saya. Iya, Industri kreatif itu adalah hiburan. hiburannya itu ya. Tapi yang Ngedit. saya salut itu Mang ya. Gary. Dengan salut bukan. Oh, bukan. Nanti belum ada itu. Belum ya, ini diisi nanti. Diisi nanti di atas. Biasanya di tembok ini diisi nanti deh. Iklan-iklannya gitu ya. Artinya yang salut itu begini. Oh. Dengan keterbatasan dia fokusnya di komputer loh. Ya, jadi memang kata dokter itu Editor. bukan pengaruh dari komputer sih sebetulnya. Saya kan hampir berarti 2012 Iya. sampai 2025 itu ya berarti kan sekitar 13 tahun lah ya 13 tahun. di depan komputer itu. Iya. Memang ada yang bertanya apakah itu pengaruh karena layar komputer. Iya. Jadi Radiasi gitu. kalau menurut dokter bukan faktor utama gitu. Oh itu. Bukan faktor utama, apalagi kan layar-layar sekarang ini udah anti radiasi gitu. Oh. Dan saya memang pakai yang anti radiasi layar-layarnya. Tapi itu membuat mata lelah. Dan jangan dicoba-coba terus. Jadi begini permasalahannya itu saya sakit itu karena posisinya
itu tidak menjaga kesehatan. Jadi pola hidupnya nggak baik, pola makannya nggak baik, pola pikirnya kurang bagus. Jadi saya kebanyakan begadang. Soal kan di industri kreatif itu ya terutama saya itu lebih banyak tidurnya tuh dari pagi sampai siang daripada malam itu sendiri. Oh, seperti itu. Jadi setiap hari rutinitasnya itu sering hampir tiap hari. Tiap hari seperti itu. Jadi dari jam anggaplah dari habis isya itu sampai pagi. Pagi terus begitu terus. Habis pagi istirahat, siang produksi lagi. Lelah. Malamnya baru ngedit. Sebab kalau malam itu kan sepi. Jadi hening. Lebih inspirasinya lebih dapat. Sampai sekarang. Akhirnya pola makannya nggak bagus. Iya. Jarang olahraga. Soalnya kan saya juga kena diabetes juga. Oh, jadi ada beberapa penyakit yang Jadi kalau saraf matanya itu karena ada penyumbatan dari otak ke saraf-saraf mata yang kecil-kecil itu. Jadinya aliran darahnya nggak lancar. Itulah yang membuat penglihatan saya banyak yang terputus. Berkurang. Jadi kalau sinyal mah jeret. Kalau radio mah satu frekuensi, kata Kang Andi mah satu frekuensi AM gitu. Kurang lebih. Nah, diabetesnya juga ketahuannya pada saat periksa mata, terus dicek darah, ada ternyata saya ada diabetes 371. Normalnya itu 100. Iya. Saya 371, makanya dokter kaget. Bapak pingsan? Enggak, kata saya. Alhamdulillah nggak pingsan. Lemes sih kadang-kadang, kata saya gitu ya. Ini gulanya tinggi banget, Pak. Makanya sampai sekarang saya diinsulin, suntik insulin. Insulin yang berarti dari sebelum makan itu pakai jarum suntik. Soalnya awalnya suntik insulin itu satu gulanya tinggi, keduanya si obat saraf mata ini bikin gula darahnya naik. Jadi di sisi lain serba salah. Salahnya serba ya. gitu. Satu betulin mata, satu lagi naikin gula. Jadinya hayo aja balapan kayak begitu kan. Oh, semoga ya. Kang Adi, Den H. Makanya sekalian saya juga di sini pengen ngucapin banyak terima kasih untuk ke teman-teman saudara yang sudah banyak support ya, baik secara moral maupun secara ekonomi. Itu banyak sekali terbantu. Alhamdulillah. Mulai dari teman SD, SMP, SMA sampai kuliah itu semuanya support saya. Begitu saya begini. Makanya saya benar-benar jazakallahu khairan katsiron sampai belepotan. Makasih banyak untuk teman-teman. Supportnya sangat keterima. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya. Ya Allah. Gitu Kang Andi. Masih bisa untuk berkecimpung di dunia. Iya, tepuk tangan Itu dan Kang Den H di review Kerehore. Boleh. Nah, sekarang apa tuh? Gantian dong. Gantian ya sahabat Kerehore ya. Aduh, saya yang ditanya. Jadi pertanyaannya Pertanyaannya adalah kok bisa Kang Den H itu ada di sini? Gak tahu ini ngapain saya di sini. Iya. Di awal lagi nih Kang. Sahabat-sahabat Kerehore, saya itu ditelepon sama Mang Henry. Gitu ya. Bang itu sebelum ditelepon, bukan ditelepon ge. Oh, sebelum ditelepon itu berarti ngejenguk dulu. Ngejenguk. Iya. Begini sahabat-sahabat Kerehore, saya sudah memantau dari lama sebenarnya. Konten-kontennya, podcast-podcastannya gitu. Seru kan gitu ya. Seru dugan lagi terus pokoknya mantap lah dilihatnya gitu kan. Mantap. Iya, jarang-jarang ada nih yang seperti ini. Very good. Boleh. Very good. Yang kemarin Penny ya. Iya. Jadi seperti itu kata saya, Mang kenapa nggak dimulai lagi kan gitu ya, tapi kondisi mamangnya bisa nggak sih kuat nggak gitu kan untuk ngeditnya, belum ke lapangan lihat gambar ya kan, ngambil gambar, foto segala macam gitu ya. Ternyata belum ada jawaban tuh dari mamang tuh. Iya, pada waktu itu belum ada, dan akhirnya kan gitu ya. Iya. Jadi mamangnya sewaktu sebelum saya nelpon Kang Den H jadi
setelah divonis sama dokter itu, akhirnya saya memutuskan begini. Ya, bagaimana tuh? Berarti saya harus menormalkan diri. Inilah penglihatan saya normal yang sekarang tuh begini. Iya. Mau nggak mau saya harus bergerak. Insya Allah. Ya, tadi itu harapan Refresh Design itu kan terus eksis, terus berada, Amin, ya Allah. terus berdiri, terus berjalan. Siap. Makanya saya berpikirnya udahlah, ini mah new normal. Saya normalin diri aja. Kebetulan kepantiknya sama Kang Denha di kepantik. kepantik tes gitu kan. Petek. Sebab orang-orang yang kesekian ngomong, ayo selain Kang Denha itu banyak yang ngomong, udah Mang kalau gitu mah ngonten lagi aja, hari hiburannya di situ mah. Siapa tahu dengan seperti itu bisa jadi sembuh gitu. Tadinya saya nggak percaya diri alias pede apa bisa gitu. Akhirnya setelah Kang Denha itu ngomong itu, udah Mang terusin kontennya, disitulah akhirnya saya Bismillahirrohmanirrohim akhirnya lanjut tuh menghubungi saya gitu kan. Bagaimana katanya dengan kesibukan yang ada? Waduh. Insya Allah Bang. Kalau untuk segala sesuatu yang mengenai terkait hiburan gitu kan, insya Allah yuk. Hiburan malam juga? Jangan. Oh jangan. Nanti. Jadi begitu akhirnya oke gitu. Iya. Dan di list juga tuh kata Mang, coba di mana nih yang ada ininya? Oh terkait apa sih Bang? Coba saya pengen memperdalam nih review konten cangkul. Memperdalam tuh. Kira-kira seperti apa sih reviewnya? Saya lihat seperti itu. Dan akhirnya waktu itu awal perdana ya dari Snapview. Oh iya, self photo dan apa tuh, photo box. Snapview self photo and photo box punya Kang Uki, episode perdana itu. Terima kasih Kang Uki. Jangan salah loh, itu tuh Denha itu tanpa skrip. Jadi memang kelebihan kita itu konsepnya adalah seperti itu. Tanpa konsep. Betul. Mengalir adanya ya, kalau disuguhkan natural. Kalau diterima dengan sahabat Kere ya alhamdulillah ya. Tapi kisi-kisi mah tetap ada lah. Cuman konsepnya itu memang kita mah ya pengennya ya gitu aja sih. Kita ngobrol di kamera. Iya. Apa yang jadi mutusin akhirnya mau itu apa? Kenapa gitu? Oh gitu. Ya ini dunia baru. Kalau buat saya new world. Kalau kata Kak Andi new world. Ini dunia baru kan. Konten YouTube, review. Waduh itu. Wah, bagus nih. Ya itu, saya putuskan bismillah juga. Ini dunia baru saya. Dunia baru. Terima kasih banyak untuk gitu ya. Sudah menerima saya di sini. Oke. Dan yang kedua ada konten juga kan? Ada konten ya. Teteh Ni itu ya. Di jasa setrika. Itu pengusaha muda. Itu menurut saya the best untuk di kalangan kaula muda. Jadi itu pengalaman yang paling apa? Iya, ya artinya yang nggak baru nyangka, gitu ya? yang baru gitu, nggak nyangka ya ternyata ada gitu, ada yang ada seperti Kang Uki kan gitu ya, ada untuk Teteh Ni. Kalau Kang Uki lebih ke self foto dan video yang itu ya, ya itu keren banget. Kalau dulu kita itu selfie-nya cuma pakai handphone, sekarang disediakan, iya keren. Saya udah nyoba itu pakai topi koboi, pakai kacamata, luar biasa. Oh nyobain ya? Alhamdulillah itu. Padahal saya ngambil gambar nggak gitu, ambil. Ada kok Bang. Lihat aja nanti di Snapview itu ada di episode perdana itu ya. Itu episode perdana. Terima kasih banyak untuk Kang Uki sudah mau ya. Sudah mau juga. Dan yang kedua itu ya itu yang jasa setrika Teteh Ni itu luar biasa banget. Sekarang dia berbicara bahwa banyak yang ini Mang katanya. Banyak yang ke situ katanya Mang. Alhamdulillah. Alamin. Dan ini Kakak Uki juga sama ya. Setiap ini status terus tuh di IG-nya. Selfie foto. Saya lewat itu motor banyak Bang. Saya mau ngincer nih motor yang mana mau si maling. Ternyata penuh itu di situ di Kang Uki. Terima kasih banyak itu Kang Uki. Kirain apa? Saya juga banget ketemu namanya Kang Uki yang bergelut di bidang itu dari zaman dulu. Bergelut dan juga salah satu teman dari Mang Henry juga. Iya. Teman lama. Ces dulu lah. Profesi. Terima kasih. Maksudnya apa? Oh makasih. Oh ya, masukan untuk Refresh Design sendiri nih selama Kang Denha di berjalan bersama Refresh Design ini.
Ada masukan gak sih? Oh, masukan. Ataupun kritik-kritiknya gitu? Kalau masukan mudah-mudahan kedepannya dengan alat yang lebih memadai dan proper ya. Proper tuh bahasanya apa tuh? Bahasa Kang Andi itu. Kalau menurut Kang Andi proper. Iya, yang lebih mudah-mudahan kita bisa dapatkan juga kan gitu ya. Ya, amin ya Alat-alat rabbal ini ya. Iya. Dari segi komputer. Soalnya CPU, masih kerehore ya. Masih kerehore. Kerehore itu sebenarnya apa sih? Sebelumnya kerewae. Kerewae. Sekarang kerehore. Kerehore. Maksudnya apa gitu? Oh, jadi DNH belum tahu. Belum mengetahuinya. Akunya di sini ini. Jadi begini, kerehore itu saya tercipta sebuah inspirasinya tuh ngelihat Mang Iton atau Mang Opan. Mang Opan Tuh, aduh, dia dengan peralatan yang seadanya, dia tuh seneng gitu tuh, seneng menjalankannya, terus seneng untuk mengerjakannya. Nah di situ, wih, ini mah namanya kerehore, dan waktu itu istilah kerehore itu udah ada sebetulnya. Ada. Kerehore itu maksudnya apa gitu? Kerehore itu sebetulnya kalau yang arti yang lain itu ya walaupun susah juga seneng aja lah gitu. Oh, kerehore. Itu bahasa itu apa sebenarnya? Bahasa apa ya? Bahasa atau emang dari Bandung gitu dibawa ke enggak. Nah. Itu bahasa di YouTube sebetulnya. Bahasa di YouTube. Itu ada kayak spek kentang kayak begitu tuh. Oh, spek kentang tuh speknya yang low budget, rendah gitu. Nah, ini kerehore nih. Itu. Nah, diambilnya dari situ karena ngelihatnya walaupun kita seadanya, yaitu salah satu prinsip refresh design itu adalah memaksimalkan yang minimal menjadi wah. Jadi gimana tapi caranya? Lihat sendiri untuk sahabat. Walaupun kita minimal, tapi dimaksimalkan lah. Dan terjadilah video-video yang ada di YouTube. Ya, selama ini udah kurang lebih banyak lah dengan alat seadanya. Segala keterbatasan, dengan segala alat yang ada. Kalau saya sih itu masukannya bahwa mudah-mudahan gitu amin. Dari alat ini jadi ada yang lebih baik lagi. Tapi terutama sih kalau buat saya proper lah gitu. Ini bener-bener jadi manfaat. Karena seperti di hadis ataupun di Al-Quran apa ya? Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu prinsip refresh design salah satunya itu juga. Kita tuh ingin menebarkan manfaat sekecil apapun untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu sahabat kerehore. Gitu dong. Masukannya itu insya Allah. Saya masukannya itu tadi mah. Tapi bukan masukan itu. Alatnya lebih proper ya. Lebih proper alatnya mudah-mudahan kan gitu kan. Kita nggak usah megangin lagi nih. Iya. Kang Andi juga kalah ya. Proper Kang Andi. Lebih keren nih alatnya. Pasti niru nanti. Gimana Kang Denha? Ya itulah. Jadi masukannya itu dan pengalaman yang saya terima banyak banget di sini. Saya bisa berbicara di depan kamera. Asik. Walaupun masih hangpong. Mudah-mudahan ganti jadi mirrorless. Amin. Itu berarti kamera yang bukan handphone tetapi lebih wow. Amin ya Allah, amin. Gitu. Itu didengar banyak orang. Amin. Ya doain lah sahabat kerehore ya. Itu komputernya juga lebih proper. Emang ya gitu. Saya jarang depan kamera sih. Iya. Saya sering depan komputer. Iya. Jadi propernya itu bener-bener emang mau gimana ya? Spek kentang. Tapi bisa lah. Dengan alat yang seperti ini yaitu memaksimalkan hal-hal yang minimal. Berusaha bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu kata-kata saya. Kalau kata-kata Kang Denha, kalau kata-kata saya, jangan lupa untuk mau di-review. Oh iya. Kita kata-kata aja lah. Yang mau di-review silakan. Hubungin ya nomor di bawah ini. Boleh nggak sih saya ngedit di atas? Kalau saya di bawah di atas terus orangnya bingung ya. Lihat di bawah ini. Silakan yang mau di review untuk di tempatnya ataupun di mana saja tinggal hubungin ya. Nanti kita review itu semua. Di bawah ini. Gitu. Sahabat kerehore. Boleh hubungin aja. Nanti ngobrol-ngobrol aja sama Kang Denha. Gitu. Tapi di sini Mamang berarti nggak sendirian. Di refresh ada saya, ada Kang Denha untuk saat ini ada Kang Denha nanti ada Uya Senjo dengerin yuk, nanti ada Kang Oma
ada konten baru yang pengen lagi coba diusahakan. Berarti Ada Refresh Design ini akan ada konten tentang baru pengennya sih tentang perguruan Padepokan yang ada di pencaksilat. Banten. Yang ada di Banten. Karena Banten itu terkenal dengan Padepokan dan perguruan pencaksilatnya. Gitu. saya juga sudah melihat videonya, Mang. Sudah ya. Iya. Oh, yang film itu ya. Ya, yang film itu dibuat oleh Mang Henry dan kawan-kawan. Ada di video di situ lihat. Itu pun sama, Kang. Padepokan. Dengan alat seadanya, Dengan alat itu kamera handphone. kamera handphone 1-2 biji gitu. Kadang-kadang yang satu error gitu. Error ya. Dan kita ngerjainnya itu 1 hari. 1 hari Dari itu jam 9 sampai maghrib. sampai maghrib. Dan di perjalanan clip-onnya hilang. Hilang. Kok bisa? Akhirnya sebagian didubbing. Kayak film zaman dulu. Nah, nanti dilihat itu di videonya ada itu. Ada tuh. Itu ada kesusahannya berarti. 8 jurus 8 PSBI kalau nggak jurus salah. PSBI. Iya, Ya. itu judulnya. Itu ada di situ. Saya lihat keren banget. Gitu. Itu di tahun yang belum ramainya di YouTube. Ya. 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 Tapi Mang Henry bisa menciptakan film itu. Ya, maka Film lah itu ya, modelnya Film pendek. Film pendek kan? Film pendek Nah, itu. sama Silakan teman-teman dilihat. yang lain. Banyak itu yang PSBI, tergabung di situ. masalah. Ya. 8 jurus PSBI. Boleh nanti diinfokan di sini. Iya, itu nanti Mungkin di sini apa? saja, Di sini saja. jangan di sana. Mungkin begitu aja kali sahabat Kira-Kira ya. Ya, siap. Jangan Terima kasih lupa. banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe, Gimana tuh itunya? dan komen, bagikan, ya kan? Jangan Ditonton. lupa untuk ditonton kan itu ya, ditonton. Ditonton. Terima kasih untuk sahabat Hore. Ya, mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Review Kere-Hore Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kere-Hore. Kembali lagi bersama saya Den Hadi di konten review sahabat Kere.